Morning guys, another good day. Sekarang 10.39. Baru keluar ngurusin catering, kita mau nge-gym dan mau shout out ke baju ini dry fit gitu dari T-Fashion Sport. Linknya ada di bawah. Adem, bisa dipakai buat nge-gym juga. Baju gym. Karena emang baju gym sih. Tapi kadang gue pakai buat kerja kemana-mana. Intinya kayak dia slim fit ya, jadi sama dry fit, jadi bahannya enak gitu. Ya pas lah buat anak gym, apalagi yang kayak pengen pamer otot-ototnya gitu kan, supaya lebih buff. Dan gue cuma punya waktu nge-gym kurang lebih 40 menit pas sampai di gym nanti latihan kaki, karena mau ada meeting jam 1 di Hilton by the Tree. Double three. Oh, Hilton Double Tree. Jadi kayak general manajernya mau suruh kita handle his gym or something. Ya gue nggak tahu lah, nanti denger aja intinya. Yang penting kita main kaki dulu hari ini. It's like this. Jangan lupa kalian nge-gym. So it's gym time dan it's a leg day. Pastiin kalian jangan pernah skip leg day, karena otot kaki itu otot yang paling banyak. Jadi dia tuh bisa naikin metabolisme, dan juga otot kaki sebenarnya salah satu otot yang belum bisa dibentuk dan susah tebelnya. As always, go warm up dengan leg extension dulu dan high rep saja karena namanya set pertama. Dan tadi gue ada pemanasan statik dan sekarang ngasih pemanasan buat yang ini. Nah, setelah leg extension 3 set, gue lanjut ke leg press. Kali ini modelnya si Rachel. Dan di leg press juga kita mainnya santai aja, tapi pas di akhir ditahan 5 second, baru di drop karena tahannya ini yang capek. Nah, lanjut ke lying leg curl buat kena hamstring atau otot paha belakang. Dan ini gue udah masuk real set, jadi udah mulai heavy. Ini sekitar berapa nih, gue gak ingat, 54 or something. Dan high reps saja, all the way up, all the way down. Pastiin sampai nyentuh ke pantat. Turun sampai kaki lurus, angkat lagi. Kaki lurus, angkat lagi. Karena banyak banget nih yang mainnya tuh kayak sampai kakinya nggak lurus, dan itu big mistake banget. Jadi supaya kita nggak buang-buang waktu dengan kayak cara angkat yang salah. Nah, abis itu gue lanjut ke back extension. Ini salah satu mesin favorit gue sih, walaupun banyak yang bilang ini mesin nggak guna. Ini gue mau kasih lihat cara setnya. Jadi lu pastiin setnya itu bener-bener turun banget ke bawah, karena nanti pas turun lu bakal jadi kayak bend over banget, karena lu setnya tuh ke paling depan, yang lurus itu, yang buat di back kita. Jadi posisinya tuh kayak udah posisi deadlift. Dan gue selalu mainnya tuh kayak gini, jadi tangannya gue taruh bawah istilahnya, jadi kayak gue selalu ada bar di bawah, jadi kayak deadlift gitu mainnya. Tapi ini ada beda sama deadlift, karena ini nggak gitu full motion, cuman beratnya itu sama. Cobain aja deh, bener-bener berat, tapi lo bener-bener harus setnya ke depan banget ya. Jadi badan lo bener-bener bend over, jadi lo ambilnya harus kayak ambil kayak posisi deadlift. Lihat aja kalau kayak posisi deadlift kan, ini taruh barnya, and then up. Ini taruh barnya, and then up gitu. Taruh barnya, and then up lurus. Nah, jadi ini basically kayak semi deadlift. Dan nanti di leg day berikutnya akan gue peragain gimana cara lakuin deadlift dengan benar, karena banyak banget yang salah. But not for today leg days. Dan terakhir squat. Kenapa squat gue taruh di akhir? Karena squat adalah yang paling berat. Dan warm up dulu dengan 15-15 kanan kiri. Dan all the way down, all the way up. Yang penting turun saya paralel sampai sejajar sama lutut, baru up lagi. Terserah kalian mau ada bench atau nggak ada bench, cuman ada bench itu memudahkan aja gitu. Gue cuman peragain buat pemula, karena istilahnya kayak squat itu kayak posisi kita mau duduk, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa.
Kenapa gua nggak lakuin squatnya sampai jongkok? Sebenarnya mirip-mirip aja sih, nggak gitu beda jauh. Cuman kalau pemula, kalau lo bingung, anggap aja kayak posisi lo mau duduk di bench, terus lo berdiri lagi dari posisi duduk tersebut gitu ya. Kaki udah, sekarang kita main betis. Jangan lupa kalian latihan betis. Dan gue main di leg press, cuman ini kalian harus sering adjust posisi kaki karena ini suka goyang-goyang kalau gue ya. Dan yang penting mainnya full motion aja, jadi turunnya full, dorongnya sampai kalian posisi jinjit. Jadi turun full, dorong sampai posisi jinjit, full sampai jinjit. Nah, betis itu mainnya high repetisi aja, 20 reps atau 15 reps dan 4 set, satu alat cukup. So, gym dan sekarang jam berapa nih? 12.17. Ternyata nge-gymnya 40 menit gak kelar. Kita sejam 12.45 kelar. Dan mandi dan udah beli makanan. Apa yang kita beli? Kita beli Starbucks latte. Sama kamu makan apa ya? Chicken parmesan. Sama beli tuna panini. Whole wheat, ada tuna, ada mayo dikit, tapi udahlah buat lunch. No excuse. Di tengah kepadatan, lunch tetap bener, tetap nge-gym. Kadang ada orang yang suka bilang gini, aku nggak ada waktu. Ya kalian semua tau lah, itu kayak apa sih, alibi semua orang gitu. Aku nggak ada waktu. Semua orang punya waktu yang sama, kayak 24 jam. Masalah prioritas aja. Kalau minumnya ada gula, itu bukan green tea latte kan? Oh gitu. Ini buy one get one. Ya udah jangan dihabisin gulanya, kasih gue aja. Ntar lu gendut. Itu 400 kalori loh. Minum setengah aja. Lanjut. Jadi ceritanya tadi waktu gue mandi, si Rachel kelar duluan dan gue suruh dia beli Starbucks dulu supaya cepet. Dan makanan oke, minuman oke, tapi minumannya dia nggak oke. Kayak green tea, gula-gula nggak tahu apa, ada coklat-coklatnya. Intinya semua yang di Starbucks basically ada yang clean, ada yang jahat. Kalau yang jahat 450 kalori, 500 kalori, even in one drink gitu. Jadi back to the topic, sebenarnya semua orang punya waktu yang sama, cuma matter of priority aja sih. Kayak kadang ada juga yang suka alasan, aku pulang kerja udah capek, nggak bisa nge-gym. Aku bangun pagi capek, nggak bisa nge-gym. Well, semua orang capek sih, namanya juga hidup dan kerja. Kalau nggak mau capek, ya tunggu warisan aja. Bener gak? Kalau nggak mau capek, lo tunggu warisan aja. Bangun hidup lo cuma buat nge-gym. Semua orang juga sama kali. Kerja nge-gym, kuliah nge-gym, pasti capek lah. Mana ada sih kerja nggak capek, mau nge-gym nggak capek. Yang penting ya just do it aja. Kalau kata Rocky Balboa, bukan seberapa cepat kita ngehit loh. Itu Rocky Balboa film, lu nggak tahu, dia bikin quotes bagus. Bukan seberapa cepat lu bisa mukul orang atau seberapa cepat lu bisa lari, dia bilang. Tapi endurance sama konsisten atau seberapa kuat lu bisa ditahan pukul, kata quotesnya gitu. Gimbal. Habis nonton itu gue langsung, jadi no matter what, just keep going. Yang pernah terlupakan. Itu di hotel. Kecil berbisik untuk gambar. Sekarang jam 12.49. udah nggak Ya udah, mau intinya bangun tidur lah. kita on time. Sekarang jam 12.49. Kita udah di Doubletree by Hilton. I don't know apa yang mau di offer sama GM-nya, but hopefully ballroom ya? enggak sih, kok lihat ballroom. Dia bilang suruh handle gymnya, tapi nggak tahu gimana. Semoga aja offernya bagus. And hopefully the meeting went well and offernya bagus. Doa dulu. Dapat diskon. Amin. Apa? Dapat diskon. Dapat diskon apa? Yang cabai deh lo. Intinya setiap meeting harus berdoa dulu. Let's do it. Coba tahu.
lagi di lobby tunggu GM-nya turun. Jadi sebenarnya dia itu adalah member Core Studio dan dia lah kita manage-nya bagus karena udah tertarik. Dan menurut gua kalau semuanya kita lakuin baik-baik aja, semuanya tuh akan lancar sendiri dengan otomatisnya gitu loh. Ini gymnya nggak gitu gede tapi ya cukup oke lah, alat-alatnya cukup lengkap, ada leg press, treadmill, and so on gitu. Pemandangannya juga bagus, ke depan kayak langsung pool gitu. Nah kalau gambar yang ini gue ambil dari Google sih. Dan ini poolnya harus gue akuin poolnya bagus banget sih, gede. Kalau hobi berenang ke sini, ini mau dijadiin locker sama shower yang lebih besar lagi. Dan jumpa kelas mau di sini karena ada mesin DJ dan stereo. Wow. The meeting went well, nyalain lampu supaya terang. Jadi intinya sebenarnya kita tuh cuma mau kerjasama antara Core Studio sama DoubleTree by Hilton. Dimana kalau misalnya nanti ada Platinum member, kamu bisa latihan di Core Studio, kamu juga bisa latihan di DoubleTree. Dan karena deket kan, Menteng sama Cikini, it's like 5 menit kan tadi kita kesini ya. Terus juga jadi kamu bisa pakai pool ya, kamu bisa pakai equipment gym ya, and Banyak benefit lain kayak diskon forum, terus dan lain-lain. dan lain-lain for buffet and so on ya. We will research about it more sih, dan juga Bentuk kerjasamanya gimana? bentuk tungguin kerjasamanya aja. gimana, tungguin aja. Semoga proposal yang mau kita buat nanti diterima. Sebenarnya dia yang cari kita dulu sih, tapi kita yang bikin proposal. Ya iyalah, kita nothing di hotelnya segede gitu, bintang 5, kita Core Apalah Studio. Kita cuma butiran debu. But ya udah, we will make it. Tapi makin lama makin banyak gym yang gue Butiran handle. tebu. Oke, that's it. Sekarang kita di Core Studio, mau control still working. Working space. Hai Pak Bos. Hai Pak Bos. Mana ya mas gambarnya? Dinner. Gua ada di gambar. Sapo tahu ada ya? Oh iya. Nasi capcay mana Mas? Nggak ada di gambar. Nasi capcay. Tapi lada hitam. Nggak tahu apa yang pasti bikin gendut. Karena kekurangan protein. No more carbs, just veggies and eggs. My last meal, whey protein, karena gue merasa gue kurang protein hari ini. Pagi cuma makan fresh milk sama roti gandum, terus nge-gym, terus makan tuna panini, malam nasi capcay, cuma stick makan daging baru sekali. So, we need protein. So, sekarang udah jam 00.32, really tired dan capek, but I'm happy karena semua yang gue lakukan itu semua yang gue suka dan semua yang gue mulai sendiri. Jadi basically kegiatan gue itu start from 7 or 7:30, gue kontrol catering dulu sampai pengiriman udah beres. Jam 9 atau jam 10 depend, biasanya gue pergi ke gym sampai jam 11 or 12. Kadang kalau gak keburu ke gym, gue nge-gymnya malam, gue putar gitu. Cuma basically gue lebih prefer siang sih lately, lebih enak karena lebih ada power, lebih belum capek, lebih belum stres karena kerjaan yang gue handle baru satu gitu kan. Nah dari situ biasa gue jam 12an terus saya nge-gym, or jam 1 gue lan sampai jam udah gitu gue baru keliling nih. Kelilingnya kalau nggak ke office bokap gue, ke Core Studio, atau nggak gue misalnya meeting with new people. Pokoknya basically just go outside of my comfort zone. We pasti learn something kalau kita keluar dari rumah. Kalau di rumah doang ya pasti lo nggak belajar apa-apa gitu kan. Tired sih karena basically gue selalu makan di luar dan gue juga pulangnya itu jam 9 or 10, paling cepet jam 8 malam gitu. Kalau ada pertanyaan, Vin, makan di luar sama makan di rumah bagusan mana? Jawabannya otomatis bagusan makan di rumah, karena di rumah lo bisa kontrol apa yang lo makan, lebih irit, bumbunya juga lo bisa kontrol. Kalau makan di luar itu cukup ribet gitu. Dan tapi ya udah, lo harus fit sama society lo apa gitu. Kalau society lo mungkin mengharuskan lo makan di luar kayak gue, ya udah just picky aja, tapi pastiin protein terpenuhi, kalori gak kelebihan gitu. Pas gue sampai rumah jam 9 atau jam 10, gue masih kerja, gue edit video, tulis blog, balas-balasin pertanyaan kalian di AXFM atau di New Life, ngecekin orderan buat besok, bikinin plan kalian. Terus kalau dia nanya, Vin, terus klien-klien lu gimana? Klien-klien gue semua gue handle sambil gue bekerja atau sambil gue gym, because itu cuma by chat. That's why gue sorry banget kalau ada yang nanya, Vin,
lu nggak ngajar direct langsung. Gue sorry banget, it's impossible. Gua nggak bisa ngajar direct langsung. I get no, gue nggak ada waktu gitu. It's too busy, apalagi gue harus samperin lu ke sini, habis samperin lu ke sini. Ada sih yang nawarin gue kayak sampai gue mau bayar lu sekitar 2 juta per sesi. Gue kayak sorry, gue nggak bisa gitu, sorry banget. Karena it's for me, it's not all about your money. Money is important, but lebih important kayak about my own life, kayak journey gitu, hidup gue mau dibawa kemana, apa yang gue usahakan. Ya lebih seru sih menurut gue gitu. That's something cannot buy gitu, kayak experience yang lu punya sendiri cannot buy. Kalau gue ngajarin orang, ya gue ngajarin apa yang gue udah punya gitu. Tapi kalau yang waktu yang sekarang gue jalanin, setiap hari gue ketemu orang baru, gue belajar hal baru setiap hari. Every day I wake up gue belajar hal baru, every day I wake up gue mikir kayak apa nih yang bisa gue improve YouTube channelnya, misalnya video apa yang harus gue buat dan sebagainya. It's like it's fun dibanding gue cuman kasih tau orang apa yang gue ulang-ulang gitu. Dan menurut gue practical di gym itu simple banget, bener-bener simple practical di gym. Di alatnya bahkan ada gambarnya, dan lu kalau liatin orang juga lama-lama lu bisa kayak push up ya, lu cuma push up one way, bench press lu cuma bench press dorong aja. Yang lebih penting itu sebenarnya pattern sama teorinya, itu yang jauh lebih penting, trust me gitu. Karena lu mau praktek segimanapun tapi kalau base teorinya nggak ada, lu tuh cuma buang waktu. It's like kayak gue mau diet cuman lu nggak tahu cara diet, lu nggak tahu apa itu kalori, lu nggak tahu apa itu, it's useless man. Lu nggak akan pernah bisa gitu. You need a plan to make it work. It's simple gitu kan. Lu nggak bisa cuman gue mau kaya nih ya cuman lo nggak bikin plan gimana cara lo mau kaya, ya nggak bisa gitu dong. Basically rules dunia manapun sama, kayak trust me, the gym is simple gitu. Nggak usah takut ke gym, bawa alat di gym tuh gampang banget dan itu nggak susah. Lo lebih susah itu plan ya. That's why what I share to you itu semua experience gue itu gue share itu di blog sama di YouTube gue, karena it's theory and you can learn it from there gitu. Kalau misalnya lu aja bahkan malas nonton, atau misalnya lu bahkan malas baca blog, lu nggak harus dari gua, channel sebelah pola pikirnya beda, ada juga Google pola pikirnya beda. Setiap orang punya cara masing-masing. Yang penting gimana lu merangkumkan semua informasi itu dan dicocokkan ke badan lu sendiri gitu. Dan juga tadi pas gue main Aks FM ada yang nanya kayak gini, makanan apa sih yang bikin tinggi? Kok lo gak bikin sambungannya? Oh, that's a very good question. Gue gak tau lo siapa, tapi that's a very good question. Gue gak suka lakukan suatu setengah-setengah. Dan gue akan kasih tau lo based on pengetahuan gue di nutrition, makanan apa yang bikin tinggi. First thing first, makanan yang bikin tinggi itu pasti protein. Karena protein itu tuh kayak main bodybuilding gitu. Kayak bodybuilding, bukan bodybuilder gitu. Bodybuilding tuh kayak building semua, gak cuma otot, tapi juga base tulang, sel, and so on. Pokoknya dia tuh hampir bisa membangun semuanya. Jadi basic bodybuilding ada di seluruh di badan system itu mostly hampir dibikin dari protein. Karena itu protein masuk ke dalam salah satu makro nutrisi gitu. Makro kan 3, protein, carbs, fat. That's why lo harus pastiin lo memakan banyak protein, dimana protein itu sendiri lo bisa konsumsi whey protein kalau lo udah mulai 16. Daging lo juga oke, kacang-kacangan kayak soybean or anything. Pokoknya pastiin lo memenuhi kebutuhan protein at least 1,5 kali berat badan. Berat badan gue 70, kebutuhan protein gue 1,5 kali 105 gram protein per hari. Nah, lo harus penuhin itu. Jadi pastiin lo konsumsi sumber banyak protein. Dan yang kedua setelah protein itu lo butuh vitamin-vitamin. Kayak vitamin-vitamin di sini lebih ke mikro. Jadi mikro itu yang kayak mineral, zinc, magnesium, vitamin A, B, C, kalsium. Nah, dari mikro ini lo bisa ambil dari susu, karena susu itu tinggi banget mikronya. Gua saranin lo minum susu at least sehari setengah liter dan protein tercukupi. Dan yang ketiga juga lo harus konsumsi banyak-banyak sayuran, buah, dan fiber. Karena di susu oke, cuman di sayur juga lebih banyak gitu. Jadi lo harus combine. Jadi pastiin lo harus ada daging, susu, dan sayur. Basically itu kayak makanan gue tiap hari sih. Tapi itu udah general rule of thumb buat semua orang. Dan pastiin juga lo cukup istirahat 7-8 jam. Dan lastly, exercise-nya ada yang nanya gue, kalau gue nggak punya bar hanging gimana ya? Gue mau hanging di mana? Gue nggak nge-gym gitu. Nah, lo bisa lakukan stretching yang manjangin back itu. Nih gue kasih lihat gambarnya sekarang. Nah, jadi gerakan stretching itu kayak gini. Jadi kayak lu stretch upper body lu dengan menyentuh ujung kaki lu. Tapi kalau misalnya belum bisa ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi lu bisa boleh pakai bantuan tali, mau lakuin gerakannya berdiri atau duduk sama aja.
Yang penting intinya lu stretch karena badannya tuh kan ada upper ada lower. Nah ini yang gerakan di video sebelumnya gue rekomen yaitu hanging. Gue lebih rekomen yang ini kenapa? Karena lu bisa lakuin dua-duanya. Lu bisa exercise sama lu bisa stretching juga. Juga kalaupun di sini misalnya lu nggak bisa nyentuh kaki kan lebih gampang gitu ya udah cuman hanging aja. Nah exercise lainnya yang kemarin gue rekomen itu adalah lat pull down karena itu narik badan lu ke atas gitu kan. Ini bagus banget tapi banyak yang bilang gue nggak ada member gym gimana? Ya udah lu berenang aja karena berenang itu sebenarnya sama. Banyak yang bilang berenang itu kan bikin tinggi. Alasannya sebenarnya ini karena dia tuh narik upper body lu, dia memakai otot back lu. Jadi teorinya sama dengan lu menggunakan lat pull down sebenarnya. Nah, based on teori itu makanya gue bilang lu bisa berenang dan banyak juga yang bilang kenapa berenang itu bisa bikin tinggi ya karena inilah alasannya gitu kan. Dan juga gerakannya itu sebenarnya sama lat pull down sama berenang, sama-sama narik intinya gitu. Intinya semua gerakan yang narik itu menggunakan otot back dan itu akan menstimulasi badan upper body lu menjadi lebih tinggi. Kalau mau berenang sama seminggu 2 sampai 3 kali udah cukup. Dan juga setiap berenang kalau bisa 30 menit aja udah oke kok gitu. Istilahnya sama kita latihan otot back exercise kan sama ya. Dan gue pengen kasih tahu lo orang semua yang gue lakuin ini itu semua based on teori dan pengetahuan dan experience gue. Jadi gue nggak bikin teori-teori asal yang suruh lo pakai suplemen A, suplemen B, or minum pil ini, minum pil itu. Semua pure dari pola makan sama latihan aja ya. Setelah lo bisa lakuin stretching pasti lo lakuin stretchingnya itu sekitar satu gerakan itu sekitar 1-2 menit. Jadi kayak setiap 30 second lu rest 30 second, rest 30 second. Kalau benar-benar stretchingnya painful ya 15 or 20 second lu rest gitu dan lanjut lagi. At least pokoknya satu gerakan itu 2-3 menit. Jadi kalau di total itu kurang lebih lu lakuinnya itu 6 menit lah gitu. Atau 5 menit at least sehari dan lo lakuin itu seminggu 3 kali. Sama jangan lupa lakuin gerakan-gerakan yang menstimulasi seperti lompat-lompat kayak jumping jack, skipping, basket, bulu tangkis juga oke, cuma bulu tangkis jangan banyak lari menurut gua. Ya anything pokoknya yang lompat-lompat dan lompat-lompatnya itu juga seminggu 3 kali at least 10 menit per day. Karena pemain basket aja dia main biasanya 1 jam lompat-lompat coy. Ya kan, 10 menit itu sebenarnya nothing. Kalau yang 10 menit bilang itu lama, you are weak menurut gua. Kayak determination lu gak setinggi itu menurut gua. Dan lastly, lu harus ingat 3 makanan itu. Pasti lu cukup protein per hari. Setelah itu mikro lu, tadi kan makro protein, mikro lu kayak mineral dan juga vitamin. Dari susu oke, dari sayur oke. 3 itu doang. Protein, daging-dagingan DLL, susu setengah liter per hari sama sayur. Kalau mau lu nggak mau ribet, lu makan sayurnya setiap makan lunch sama dinner aja, atau enggak lu bisa ngambil snack buah. Dan that's all the tips for me. Menurut gue itu adalah 3 makanan yang akan meninggikan tinggi badan lu. Dan pastiin makan doang nggak akan bikin lu tambah tinggi. Lu juga harus ada stimulasi dari exercise, yaitu stretching, hanging, sama yang lompat-lompat. And good night.